Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau merupakan Zat Esa Tunggal, merupakan Tuhan kita yang memberikan kehidupan, menata semua struktur yang ada di dunia, kemudian memberikan pencerahan bagi kita terkait dinul Islam. Sudah kalinya salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri tauladan yang baik, panutan Rasul akhir zaman sampai akhir zaman. Baik saudara-saudara, kami akan mencoba menyampaikan 7 menit pada kultum kali ini, yaitu berkaitan dengan Surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana surah ini sudah lazim disampaikan pada setiap kultum, baik pun di ranting, di cabang, di masjid-masjid pada bulan-bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surat ini syarat akan tuntunan bagi kita sebagaimana kita sebagai seorang muslim untuk tetap bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya, di mana saya juga mencoba untuk bisa mengutip terkait tweet Prof. Haidar Nasir. Beliau merupakan ketua umum PP Muhammadiyah sampai saat ini. Dalam tweet beliau yang pertama coba saya sampaikan pada kali ini, yaitu berpuasa tidak cukup hanya sebagai ritual individu, tapi berpuasa dioptimalkan dalam mencari diri kita untuk menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik. Manakala konteks ini, maka kita tidak selalu berpangku pada ego kita, yaitu puasa kita hanya urusan hablum minallah, urusan kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mencoba untuk bisa memberikan cerminan, memberikan tauladan yang baik kepada sesama di lingkungan terkecil kita minimal, sehingga apa yang menjadi tingkah laku kita itu bisa menjadi patokan, menjadi dingin, menjadi contoh bagi khalayak umum. Itu berkaitan dengan hablum minan nas kita terhadap sesama. Di tweet selanjutnya, provider juga menyampaikan bahwasanya untuk akhir pada kutipan akhir ayat Al-Baqarah 183 ini, yaitu la'allakum tattaqun, untuk bisa membentuk orang yang bertakwa. Nah, pada konteks ini ayat
Al-Baqarah 183. Sedianya memang seringkali kita dengarkan, tapi hanya pada bulan Ramadan saja. Kita tidak ya hampir tidak bisa mendengar dalam khutbah-khutbah di masjid, mushola dan lain sebagainya untuk surah Al-Baqarah 183. Nah, lazimnya memang ini disampaikan pada saat bulan Ramadan, yaitu diambil pada akhir ayat Al-Baqarah 183 ini, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, pada konteks ini untuk kita coba aktualkan, tidak hanya kita kalau toh puasa harus kita lakukan pada rutinitas setiap tahun, tapi kita coba untuk bisa mengaktualkan la'allakum tattaqun ini dalam keseharian kita yang kita jalani bersama saudara-saudara kita sesama muslim ataupun non-muslim. Mengapa juga ini juga ditekankan pada non-muslim, manakala kita bisa benar-benar menjalankan la'allakum tattaqun ini, maka non-muslim akan berpandangan adem, bisa melihat kaum muslimin itu bertutur kata baik, dermawan, pemaaf, tidak pemarah, dan lain sebagainya. Nah, manakala aktualisasi untuk la'allakum tattaqun ini coba kita lebih berprogres lagi dalam konteks harian, bukan lagi tahunan yang harus kita sampaikan untuk surah ini, Al-Baqarah 183 di akhir ayat ini, yaitu la'allakum tattaqun, tapi kita coba untuk kita sampaikan dalam keseharian, sehingga cerminan sesama muslim melihat pribadian kita, yaitu bisa menjadi orang yang dermawan, bisa menjadi orang yang pemaaf, apapun kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita, langsung saja kita membukakan diri maaf itu secara tulus kepada beliaunya. Kemudian kita juga menjadi orang yang tidak pemarah dan tidak tersinggung. Nah, nilai-nilai sederhana ini setidak-tidaknya bisa kita aktualisasikan dalam keseharian kita dalam berinteraksi dengan sesama, baik pun sesama saudara kita muslim atau non-muslim. Baik, sebagai penguat juga pada konteks la'allakum tattaqun tadi, saya juga coba untuk bisa mengutip surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzurna qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang yang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Poin dari surah ini untuk coba kita kaitkan pada la'allakum tattaqun Al-Baqarah 183, yang mana kita mengikrarkan batin diri kita, manakala kita harus menjalankan pemaaf, dermawan, tidak pemarah, dan lain sebagainya, nilai-nilai yang universal tersebut. Kita ikatkan keyakinan kita pasrahkan semuanya itu kembali untuk kalkulatornya, untuk kalkulasinya hanya untuk akhirat, hanya untuk Allah semata, tidak lain. Manakala tendensi atau ya sisipan-sisipan hati kita itu
terdapat masukan, oh karena si A, karena si B, maka itu tidaklah bisa menjadikan totalitas dalam la'allakum tattaqun. Semoga kutipan beberapa ayat yang barusan kami sampaikan bisa memberikan wacana baru bagi saya secara pribadi khususnya, dan jamaah sesama muslim pada umumnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.